Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita memasuki hari ini tanggal 28 Mei 2020. Hari ke-7 kita belajar tentang Roh Kudus. Semoga kita lebih mengenalnya, tambah rindu dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 1 ayat 8 bahwa Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita berdoa dengan iman supaya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, membaptis kita semua dengan Roh-Nya yang kudus, mengurapi kita semua dengan urapan dari surga. Bapa, terima kasih kami masih hidup, sehat, semangat, bisa belajar firman Tuhan. Hari ini kami mau minta Roh-Mu yang kudus mengajari kami, supaya kami mengerti dan mengalami bagaimana hidup kami dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Kami rindu lebih maju di dalam Tuhan, supaya kami sanggup berdiri teguh, tidak goyah di tengah keadaan dunia ini, dan hidup memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah kami. Kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka dari 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Kita baca sama-sama. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan akan berubah menjadi manusia lain. Saudara, saya akan baca dari firman Allah yang hidup
dari ayat yang sama, 1 Samuel 10 ayat 6. Pada waktu itu Roh Tuhan akan datang ke atasmu dengan penuh kuasa, dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka, dan engkau akan berubah sehingga perasaan serta perbuatanmu sama sekali berbeda. Saya baca lagi dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, ayat yang sama, 1 Samuel 10 ayat 6. B. Engkau diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain. Saudara-saudara, 1 Samuel 9, 10, dan 11 itu bercerita mengenai Saul, raja pertama orang Israel. Ia berasal dari suku Benyamin, suku Israel terkecil. Kaum keluarganya pun termasuk kecil di antara kaum-kaum suku Benyamin. Latar belakangnya, dia anak desa, kehidupan polos, sederhana, tidak pernah terlibat dalam kejadian-kejadian besar di Israel. Ayahnya bernama Kis, cukup kaya, tapi tidak berpengaruh di kehidupan Israel. Saul sendiri sangat pemalu, tidak percaya diri. Ia bersembunyi di antara barang-barang sewaktu dia mau dilantik di hadapan seluruh rakyat. Dia bersembunyi di antara barang-barang, dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10. Saudara-saudara, tetapi ketika Roh Tuhan datang ke atas hidupnya, maka dikatakan di 1 Samuel 10 ayat 6, dia diberi perubahan. Dia diberi perasaan, perbuatan, sifat yang baru. Sehingga dia menjadi sama sekali berbeda atau menjadi manusia lain. Rupanya itulah kehidupan orang yang dipimpin, dipenuhi, atau dikuasai Roh Kudus. Dia menjadi manusia yang baru. Tadinya dia tidak merasa mampu, tidak merasa sanggup, tidak pede. Tetapi waktu Roh Tuhan memenuhi dia menjadi manusia yang pasal 10-11 katakan menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena dibukakan wawasannya oleh Roh Kudus bahwa dia berharga di mata Allah. Dia anak Allah. Dia dikasihi Tuhan. Itu saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus akan menjadi manusia baru. Yang tadinya gak percaya diri, mungkin latar belakangnya, mungkin karakternya, menjadi orang yang sadar benar bahwa dia itu biji mata Allah. Yang kedua, tadinya dia tidak pede, tidak berani bicara, berubah menjadi orang yang berani bicara dan berhikmat. Di dalam 1 Samuel 11, ketika Saul menyelamatkan Yabes, maka ada perubahan besar. Dia menjadi orang yang percaya diri, orang yang berani bicara dengan benar dan berhikmat. Serta yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dia diberi kesanggupan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang terlihat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia menjadi manusia baru. Perasaan, perbuatan, sifatnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi ke arah yang positif. Kalau untuk Saul sendiri, seperti yang tadi sudah saya utarakan, sekali lagi saya ulangi, dari gak percaya diri jadi dari minder, dari gak ngerti, merasa gak sanggup, menjadi orang yang percaya diri karena sadar
bahwa dia adalah biji mata Allah, menjadi orang yang berani bicara dengan benar dan berhikmat, jadi orang yang sanggup melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Tetapi saudara-saudara, dipimpin, dipenuhi Roh Kudus itu harus dipelihara, harus di-maintenance setiap hari melalui ketaatan kepada perintah Allah. Merelakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka Roh Kudus itu akan didukakan. Kalau terus mengeraskan hati terhadap didikan, ajaran, bentukan Roh Kudus, membebalkan diri, maka Roh Kudus akan meninggalkan seseorang yang tadinya dipenuhi Roh Kudus. Sampai di sini dulu saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk minta dipimpin, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, merelakan diri diatur Roh Tuhan. Syarat orang untuk dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia rindu untuk melakukan firman. Dia tahu kerinduannya saja hanya angan-angan tanpa dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Sebab itu dia juga rindu dipimpin, dikuasai, dibaptis oleh Roh Kudus. Dia membuka hati untuk mau taat kepada firman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar hari ini apa yang terjadi kalau seseorang dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Dia menjadi manusia yang baru. Roh Kudus mengubahkan dia. Roh Kudus memberikan perasaan, sifat, perbuatan yang sama sekali baru, seperti yang Tuhan mau. Bukan karena dia hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang hebat, yang merubah dia. Kami juga mau dikuasai, dipimpin Roh Kudus, sehingga kami bisa menghasilkan buah Roh. Dengan kemampuan kami sendiri, itu hanya angan-angan saja. Tetapi bersama Tuhan, bersama Roh-Mu, kami bisa menghasilkan buah Roh. Ingatkan kami Tuhan, untuk memaintenance itu dengan selalu taat kepada Tuhan. Berikan kami semua kerinduan yang sama dan sungguh-sungguh untuk hidup kami dipimpin Roh Kudus. Sesudah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami memiliki kerinduan untuk melakukan firman. Dan kami tahu kami perlu bantuan Roh Kudus. Jadi Tuhan, Kau lihat kami sesuai dengan kerinduan dan iman kami masing-masing. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua bisa maksimal untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.